yang baik, kembali kami bersyukur buat pagi menjelang siang hari ini atas segala anugerah-Mu. Kami boleh kembali bersekutu melalui ibadah online ini, Tuhan. Bapa, kami berdoa biarlah Engkau terus mengurapi seluruh umat-Mu dimanapun berada, yang mengikuti ibadah ini bersama kami. Siapa saja Tuhanlah mengurapi, memberkati mereka. Dan sebentar kami mau belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu, taruhkan perkataan-Mu, hikmat dari Tuhan, sehingga kebenaran bisa disampaikan bagi kami. Dan setiap kali yang mendengar, kami boleh mengerti, menerima, dan hidup dalam firman. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman ini dalam tuntunan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, bersama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam bagian yang keempat dari tema besar yang saya sampaikan, yaitu sadarlah. Bagian yang keempat dengan temanya manusialah yang harus berubah, bukan dunia ini. Saudaraku, kenapa saya banyak mengambil tema besar ini? Karena banyak orang tidak menyadari hidup ini, keadaan hidup ini, dan hidup yang sedang dijalani hari-hari ini. Banyak orang tidak sadar dalam banyak hal, tidak menyadari, tidak sungguh-sungguh sadar akan realitas hidup dan juga akan realitas kebenaran firman Tuhan dan hal-hal yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan manusia. Sehingga akibatnya banyak orang tidak memahami bagaimana dia harus hidup. Banyak orang tidak tahu salah menggelar hidup karena tidak menyadari banyak hal yang seharusnya mereka sadari. Termasuk keadaan dunia ini. Hari ini banyak orang masih kekeh, masih ngotot, masih berkeinginan kuat bahwa keadaan dunia ini berubah semakin baik. Ya, bahwa dunia ini tetap eksis selama-lamanya. Padahal jelas-jelas Tuhan menyampaikan, firman Tuhan secara gamblang membukakan dan memberitahukan bahwa dunia ini tidak akan eksis dan juga semakin hari tidak akan semakin baik keadaannya secara fisik dan secara keadaan. Itu jelas. Tapi ada banyak orang justru memiliki sikap yang sebaliknya, memiliki sikap yang kontra dengan apa yang Tuhan sudah sampaikan. Sehingga pemahaman yang salah ini, akibat ketidaksadaran ini, manusia akan salah dalam menggelar kehidupannya, dalam menyikapi banyak hal yang terjadi di dalam dunia. Nah, kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus menyadari, kita tidak boleh lagi tidak sadar akan keadaan-keadaan dan fakta-fakta dan realitas kehidupan yang harus terjadi dan harus kita hadapi. Sehingga kita bisa bersikap, berespon dengan benar. Jadi saudaraku, manusialah yang harus berubah, bukan dunia ini. Manusialah yang harus terus berubah, semakin baik, bukan dunia ini. Jadi yang dikehendaki Allah adalah manusialah yang harus terus berubah, karakternya
bukan dunia ini. Jadi kalau kita mengusahakan keadaan dunia ini supaya berubah semakin baik, sementara karakter manusianya, karakter kita tidak berubah semakin baik, itu pasti salah. Ada hal yang tidak kita sadari dalam dunia ini. 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 15. Coba kita buka. 2 Petrus 3 ayat 9 sampai dengan 15. Kalau sudah Bapak Ibu yang di rumah, di mana saja sudah ketemu 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 15, saya bacakan bagi kita. Perhatikan baik-baik. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang terkasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari apa yang kita baca, bahwa itu jelas saudaraku, Allah tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada banyak orang menganggapnya sebagai kelalaian. Bicara janji Tuhan ini saudaraku, selalu saja banyak orang mengartikan. Janji Tuhan ini selalu saja banyak orang salah mempersepsikan. Selalu saja banyak orang Kristen salah mempersepsikan janji Tuhan ini. Kalau sudah bicara janji Tuhan, selalu saja dia pikir materi, jasmani, harta, fisik. Allah tidak lalai menepati janjinya dalam ayat ini, dalam konteks ini adalah dalam hal kedatangannya kembali. Allah tidak lalai menepati janjinya. Janji yang mana? Dia pasti akan datang kembali. Sekalipun banyak orang menganggap itu janji yang lalai. Yang kedua, janji yang mana? Pasti Dia akan mengakhiri dunia. Banyak orang hari ini berpikir memang iya Yesus pasti datang dan juga dunia ini akan diakhiri. Tapi mereka nggak sadar dan tidak menghayati kalimat-kalimat yang disampaikan oleh firman ini. Kenapa? Karena buktinya banyak orang tidak bersikap menantikan Tuhan. Banyak orang tidak bersikap bahwa dunia ini akan
justru keadaan dunia ini yang tidak semakin baik, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Siapa itu maksudnya? Yaitu kamu. Ayatnya yang ke-12. Siapakah orang-orang yang seharusnya di tengah dunia yang semakin rusak berubah terus semakin baik? Yaitu kamu. Kamu siapa? Yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Kamu yang memang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Seharusnya bukan dunia ini yang kamu inginkan berubah semakin baik, tapi hidupmu, karaktermu lah yang harus berubah. Jadi ini penting, saudara, Bapak Ibu, kita pahami. Jangan sampai kita berpikir, Tuhan, aku mau berubah, tapi berkati dulu aku. Tidak ada, saudaraku, rumus itu. Apalagi kamu mempersepsikan berkat Tuhan dengan persepsi yang salah. Apalagi kamu mempersepsikan janji Tuhan dengan persepsi yang salah. Tuhan tidak ada berjanji bahwa kamu pasti diberkati secara materi berlimpah-limpah. Enggak ada janji itu. Tuhan tidak berjanji bahwa kamu akan dibuat sukses secara ukuran dunia ini. Enggak ada janji itu. Allah tidak lalai menepati janjinya dalam ayat yang kita baca, dalam firman Tuhan yang kita baca. Itu kedatangannya yang kedua kali, dan Dia akan mengakhiri dunia ini dengan kehancuran yang dahsyat. Jadi hari ini kita harus sadar betul. Kalau kita tahu ini, kita fokus berjaga-jaga dan bersiap-siap. Nggak ada lagi yang kaget suatu saat kalau tiba-tiba dia dipanggil. Kalau tiba-tiba waktunya habis. Lah kalau orang masih terus mengusahakan kebahagiaan di dunia, bagaimana dunia ini lebih baik? Kamu tidak akan pernah merindukan tanah air yang Tuhan sudah bangun, langit baru, bumi baru. Bagaimana kau bisa merindukan yang baru sementara yang lama terus kau hias, ingin terus baik dan terhias indah? Kamu malah semakin lama makin sulit melepaskan. Padahal kita nggak boleh terikat dengan yang lain, dengan apapun, supaya kita bisa layak masuk dalam kehidupan di kekekalan bersama Allah. Allah tidak lalai menepati janji. Jadi dunia ini pasti akan diselesaikan. Siapa yang mengakhiri dunia ini? Tuhan. Kita selalu berpikir kekacauan dunia ini selalu saja akibat ulah iblis, ulah setan. Tuhan yang menghendakinya. Karena memang Tuhan akan mengakhiri. Tuhan yang memberi izin. Tuhan yang mengizinkan dunia ini keadaannya seperti itu. Untuk apa? Karena memang Dia sudah menyampaikan dan Dia akan mengakhiri dunia ini. Saudara, dunia ini tidak akan berubah semakin baik. Ini terus saya kasih tahu. Tapi banyak orang belum sadar juga. Ya, dunia ini tidak akan berubah semakin baik. Ini perlu, bukan nakut-nakuti. Orang yang sungguh-sungguh itu Tuhan tidak perlu takut dengan keadaan dunia. Ini saya memberitahu realitas yang sebenarnya, kebenaran yang sebenarnya. Dunia ini tidak akan berubah semakin baik. Kalau dunia ini keadaannya berubah semakin baik, berarti firman Tuhan itu bohong. Makanya cek keadaan dunia yang semakin baik itu, sebuah negeri yang berlimpah susu dunia, nggak ada di kitab perjanjian baru. Perjanjian baru selalu bicara kebenaran dan akhir dunia. Perjanjian baru selalu bicara orang mempersiapkan diri untuk masuk dalam langit baru, bumi yang baru. Bukan soal menduduki, memiliki sebuah negeri di dunia ini lagi. Makanya akhir zaman, umat perjanjian baru itu hidup di akhir zaman, itu fokusnya kehidupan
dunia perlu dipelihara semakin baik. Karena Mesias belum lahir. Perlu dipelihara bangsa itu dari hal-hal fisik. Perlu bangsa itu terus generasinya dijaga. Itu kan kalau berlanggar mati. Perlu dijadikan hal-hal yang baik di dunia. Tapi setelah Mesias lahir, Yesus lahir, dia sudah menebus dosa. Tidak lagi bicara bagaimana eksis dan konsisten di dunia ini, tapi bagaimana kita mempersiapkan hidup di kekekalan. Mempersiapkan hidup di kekekalan itu adalah manusia batinia yang harus berubah di tengah-tengah dunia yang semakin buruk dan semakin dosa. Jadi dunia ini tidak akan berubah lebih baik. Firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 3 ayat 1. 2 Timotius 3 ayat 1 bilang begini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya mau tanya, hari-hari terakhir itu kapan? Hari-hari terakhir itu sejak ayat ini ditulis. Ayat ini ditulis kapan? Ayat ini ditulis adalah abad pertama, awal-awal para pengikut Yesus, orang-orang Kristen ada. Jadi ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Loh, firman Tuhan sudah bicara begini, kok kamu ngotot hari-hari terakhir akan datang masa yang baik. Hidupmu yang harus semakin baik. Tapi kadang ini firman Tuhan berkata akan semakin sukar, akan sukar. Bukan keadaan dunia yang semakin baik, tapi hidupmu yang harus berubah semakin baik. Karaktermu yang harus berubah semakin baik. Ada banyak orang tidak menyadari bahwa keadaan dunia ini tidak akan semakin baik. Itu terlihat dari keinginan banyak orang, termasuk banyak orang Kristen yang masih mengingini kenyamanan, yang masih mengingini firdaus secara jasmani di dunia ini. Saya beritahu, dunia ini bukan tempat yang nyaman bagi manusia yang hidup dalam kebenaran. Dunia ini bukanlah tempat yang nyaman, kenyamanan sejati. Bukan. Tidak ada di sini. Kau mau cari di mana? Silakan cari semua kenyamanan yang manusia miliki semua kenyamanan yang manusia miliki sementara, semua kenyamanan yang manusia miliki kurang, terus kurang, haus akan kenyamanan. Makanya ada lagu yang berkata, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temukan di dalam Yesus. Tak seorang pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tapi hari ini orang, saudaraku, masih aja ngotot gitu loh. Ngotot. Sadarlah akan realitas hidup yang sudah dikatakan, disampaikan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Mereka, banyak orang lebih menggumuli dunia ini berubah lebih baik. Ada banyak orang lebih menggumuli
catat ini baik-baik. Saya ulangi. Ada banyak orang lebih memilih menggumuli, termasuk orang Kristen, lebih menggumuli dunia ini berubah lebih baik daripada karakter mereka yang belum berubah atau belum seperti yang dikehendaki oleh Allah. Ada banyak orang lebih fokus bagaimana dunia ini berubah keadaannya lebih baik. Dia lupa karakternya lah yang harus berubah. Dunia ini akan semakin buruk, akan semakin suka, tetapi firman Tuhan berkata, kamu harus semakin hidup suci dan saleh. Coba lihat hari-hari ini. Kita ini, orang-orang Kristen pada khususnya, kita ini lebih menggumuli dunia ini berubah lebih baik, atau kita lebih menggumuli karakter kita berubah sekalipun dunia ini tidak berubah lebih baik. Tidak soal dunia ini mau berubah atau tidak semakin baik keadaannya. Tidak soal dunia ini semakin buruk atau tidak keadaannya. Tidak soal dunia ini semakin sukar atau tidak keadaannya. Yang harus dipersoalkan yang utama adalah apakah di tengah-tengah dunia yang memang semakin buruk dan semakin kacau ini, aku semakin berubah, karakterku semakin diubah, manusia batinnya aku semakin diperbaharui dari sehari ke sehari. Mereka menghendaki dunia ini berubah lebih baik, sementara Allah sudah berkata bahwa keadaan dunia ini menjelang kesudahannya. Pada akhir zaman. Akhir zaman itu kapan? Semenjak Tuhan Yesus naik ke surga. Keadaannya tidak akan semakin baik. Firman Tuhan sudah menyatakan bahwa keadaan dunia ini pada akhir zaman tidak akan semakin baik. Tetapi ada banyak orang justru berpikir sebaliknya. Ada banyak orang justru berlaku sebaliknya. Yang Tuhan kehendaki bukan dunia ini keadaannya semakin baik. Yang Tuhan kehendaki bukan dunia ini keadaannya semakin baik. Saya ulangi. Yang Tuhan kehendaki bukan keadaan dunia ini semakin baik, tapi yang Tuhan kehendaki adalah karaktermu semakin berubah, manusia batinnya semakin berubah, semakin suci dan saleh. Supaya apa? Kalau dunia diakhiri, kamu bisa layak dibawa ke langit baru, bumi baru yang Dia janjikan. Ketahuilah, sekalipun semakin banyak orang berubah lebih baik, karakternya makin berubah, makin suci dan saleh, dunia ini akan tetap tidak akan lebih baik. Jadi jangan berpikir kalau semakin banyak orang pun berubah, kalau kita pun berubah karakternya lebih baik, itu hanya akan mengubah keadaan sosial, akan mengubah keadaan sosial manusia itu sendiri. Bagaimana dia bersentuhan, bagaimana dia bersikap, mungkin akan berubah lebih baik. Bagaimana dia menjalin hubungan, bagaimana dia memperlakukan orang lain akan berubah lebih baik. Tetapi keadaan dunia ini sendiri tidak akan lebih baik. Keadaan dunia ini sendiri tidak akan lebih baik sekalipun manusianya berubah semakin baik. Jadi dunia ini tidak akan berubah semakin baik. Kenapa? Karena memang dunia ini sudah terkutuk. Tidak ada yang bisa lagi diharapkan dari dunia ini. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Apa yang diharapkan dari dunia ini lagi? Tidak ada, saudaraku. Kita hanya berharap sungguh-sungguh supaya dunia ini menjelang kesudahannya manusia semakin banyak berubah. Dan kalau dunia ini pun hancur, kalau dunia ini pun diakhiri,
semakin banyak orang yang bisa dibawa Tuhan kepada kerajaan. Itu sebabnya saudaraku, kita harus sungguh-sungguh menyadari hal ini. Tidak boleh kita lalai. Jangan sibuk, lebih sibuk bagaimana keadaan dunia ini berubah. Kalau karaktermu berubah, sekelilingmu pasti akan merasakan dampaknya. Kalau suami makin berubah, istrinya akan merasakan dampaknya. Kalau istri berubah, suaminya akan merasakan dampaknya. Kalau orang tua berubah, anak-anak akan merasakan dampaknya. Jadi kalau seseorang berubah, semua orang akan merasakan dampaknya. Siapapun, kalau dia berubah lebih baik, Pasti akan ada dampak. nah itu sebabnya Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus sungguh-sungguh menyadari dan memahami kalau kita berubah, kalau suami berubah, istrinya akan merasakan dampak. Kalau istri berubah, suami akan merasakan dampak. Kalau orang tua berubah, anak-anak akan merasakan dampak dari perubahan itu. Kalau anak-anak berubah, orang tua akan merasakan dampak itu. Dan perubahan ini akan terus mengalir dan makin banyak orang merasakan dampaknya. Tapi keadaan dunia ini sendiri tidak akan berubah lebih baik sekalipun karakter kita berubah. Kenapa? Karena perubahan kita ini, perubahan karakter kita, manusia batinnya kita, yang semakin hari semakin dibaharui lebih baik, semakin suci dan saleh, bukan untuk keadaan dunia ini, tetapi untuk persiapan, untuk bekal kita, supaya kita layak hidup di langit yang baru dan bumi yang baru. Saya ulangi, ini penting supaya orang jangan berpikir, kok saya sudah berubah, kok dunia ini nggak berubah. Kok saya sudah lebih baik, kok dunia ini nggak berubah. Kalau kau berubah, orang lain di sekitarmu akan merasakan dampak paling dekat. Semakin banyak orang berubah, dampaknya akan semakin meluas sesuai pengaruhmu. Semakin besar pengaruhmu, perubahanmu akan berdampak semakin besar. Tetapi sekalipun perubahanmu itu terus berdampak makin banyak kepada banyak orang, keadaan dunia ini sendiri tidak akan berubah lebih baik. Kenapa? Karena perubahanmu itu bukan untuk keadaan dunia ini supaya berubah lebih baik. Perubahanmu itu dikehendaki Allah supaya kau layak ketika dunia ini diakhiri, ketika dunia ini berakhir, Tuhan yang tata kau layak masuk di langit yang baru, bumi yang baru. Jadi tujuan utama mengapa kita berubah bukan supaya dunia ini berubah semakin baik, bukan supaya kita layak hidup di dunia yang akan datang, dan perubahan itu bisa mempengaruhi orang lain sehingga mereka pun ikut berubah dan mereka pun bisa ikut layak masuk dalam kerajaan. Amin. Jadi ini saudaraku, supaya kita tahu dunia ini tidak akan berubah, kita yang harus berubah semakin baik. Ayatnya yang ke-11 dari 2 Petrus 3 tadi, ayat 11, 2 Petrus 3 ayat 11 dan 14. Coba ayat 11 dan 14 dikatakan begini. Jadi jikalau segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup.
betapa suci dan salehnya kamu harus berubah. Kita lah yang harus berubah di tengah-tengah dunia yang semakin suka. Amin. Lalu ayat 14 dikatakan apa? Sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih, sambil menantikan semua ini. Apa itu maksudnya menantikan semua yang mana? Ayatnya yang keberapa? Ayatnya ke-10. Ayat ke-10. Tetapi hari itu akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur seluruh dunia akan hanyut dalam bara api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Sambil menantikan semua itu, firman Tuhan tidak berkata berdoalah supaya keadaan dunia ini lebih baik. Sambil menantikan semua itu, kamu sungguh-sungguhlah berusaha supaya keadaan dunia ini berubah lebih baik. Enggak. Ayat ini bilang apa? Sambil menantikan semuanya itu, kamu harus apa? Berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Sambil di tengah-tengah dunia yang akan diakhiri, yang semakin suka, yang semakin rusak, yang akan keadaannya semakin buruk, berusahalah untuk tidak bercacat dan tidak bernoda. Artinya apa? Di tengah dunia yang tidak berubah semakin baik, di tengah dunia yang justru semakin rusak, kitalah yang harus berusaha berubah, berjuang berubah untuk hidup semakin tak bercacat, tak bernoda. Ini penting supaya kita paham. Jadi yang paling penting bukan bagaimana keadaan dunia ini berubah pulih, tapi bagaimana keadaan kita berubah pulih sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Dan ingat, seperti yang saya bilang tadi, keadaan kita yang pulih ini bukan tujuannya untuk memulihkan dunia, bukan. Keadaan kita yang semakin suci dan saleh, keadaan kita yang semakin tidak bercacat tak bernoda, bukan supaya keadaan dunia ini berubah, bukan. Bukan supaya tidak ada bencana, bukan supaya tidak ada hal-hal lain, bukan. Semua keadaan itu sudah dilegalisir oleh Tuhan, disetujui oleh Tuhan. Tetapi keadaan kita yang berubah ini semakin suci dan saleh, semakin hidup tak bercacat tak bercela, itu untuk kesiapan kita menghuni langit yang baru, bumi yang baru setelah dunia ini diakhiri. Jadi jangan lebih sibuk memikirkan bagaimana keadaan dunia ini berubah lebih baik, tapi sibuklah mengubah diri semakin baik dan berkenan kepada Tuhan. Jangan sibuk menangisi dunia ini supaya keadaannya lebih baik, berubah lebih baik. Sibuklah menangisi dirimu yang belum berkenan kepada Tuhan, bahkan masih jauh, sangat jauh dari kehendak Allah. Hari ini orang lebih sibuk mengurusi keadaan dunia ini yang jelas-jelas Tuhan sudah katakan tidak akan semakin baik, akan semakin rusak. Tapi justru hidup kita diberi peluang, yang diberi kesempatan semakin baik dari hari ke hari, bisa hidup suci dan saleh, bisa tak bercacat tak bernoda, justru tidak diusahakan, justru dilupakan. Kita harus punya moto, ya. Nanti biarlah ini jadi moto kita tempat ini. Saya tulis di sini, saudara. Yang terjadi biarlah terjadi, tapi yang pasti aku harus terus berubah semakin lebih baik. Amin. Amin. Nanti bikin quote-nya ya, bikin yang bagus. Yang terjadi biarlah terjadi, karena kalau terjadi berarti Tuhan izinkan. Kalau tidak Tuhan izinkan tidak terjadi. Yang terjadi biarlah terjadi. Seperti hari ini, bahkan lebih dahsyat dari hari ini, biarlah terjadi. Tapi yang pasti kita, aku
lebih baik. Jangan. Sudah jelas-jelas kehendak Allah kan dunia ini secara fisik akan diakhiri. Dan diizinkan semua bencana ini. Ya. Hari ini justru kembali. Iblis berusaha memberi kenyamanan supaya apa? Manusia tertipu dan betah di sini sehingga dia lupa mempersiapkan diri di kekekalan. Kenyamanan yang iblis tawarkan, aku akan memberi kau. Kalau kau sujud menyembah aku akan memberi kau semua kemuliaan dan kemuliaan itu. Nyaman hidup membuat dia lupa mempersiapkan diri di kekekalan. Satu saat kaget, begitu dunia diakhiri, umurnya habis, kaget. Kenyamanan yang selama ini dia miliki membuat dia terlena. Dia sungguh-sungguh mempersiapkan hidup untuk hidup dalam kekekalan. Maka sebenarnya bagi kita semua, bagi yang mendengar, orang-orang kaya yang mungkin uangmu banyak, kamu sudah terlalu nyaman, hati-hati. Jangan merasa nyaman di dunia. Kalau kamu merasa nyaman di dunia, kamu tidak akan pernah tahu betapa dunia ini keadaannya krisis. Dan hidupmu harusnya kamu tahu setiap hari berkeadaan krisis. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Allah. Kamu tidak boleh merasa bahwa kamu sudah nyaman dan aman. Setiap hari kamu harus memiliki rasa perasaan krisis akan kehidupanmu di kekekalan. Kamu yang memiliki pangkat tinggi, punya pengaruh, punya uang banyak, jabatan tinggi, punya harta, kamu merasa nyaman, hati-hati. Kenyamanan akan membuat orang lupa mempersiapkan diri masuk dalam kekekalan. Makanya tidak boleh merasa nyaman di dunia. Hah? Kalau sudah merasa nyaman di dunia, sementara kau masih hidup, kau lupa bersiap-siap, kau lupa berjuang. Karena firman itu berkata, orang yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan selamat. Kalau sampai di pertengahan, bahkan sampai cuma 99%, lalu ke 100 yang nggak bertahan, nggak selamat. Jangan sibuk mencari kehendak Allah atas keadaan dunia ini yang semakin baik ini, supaya semakin baik. Sementara lupa mencari kehendak Allah atas diri sendiri. Ya Tuhan, kasihanlah kau waktu Yesus disalibkan, ditangkap, disiksa. Ya, nangis semua. Yesus bilang apa? Jangan tangis ya. Maksudnya, kamu jangan pikir di luar dirimu dulu. Dirimu sendiri, kehendak Allah atas dirimu sudah seperti yang Tuhan kehendaki dirimu itu. Masalahnya hari-hari ini adalah banyak orang yang ingin mengubah dunia ini lebih baik, sementara dirinya sendiri pun belum berhasil dia ubah. Ada banyak orang yang mengubah orang lain, sementara dirinya sendiri belum berhasil dirubah. Ada banyak orang bahkan yang mengubah satu negara, mengubah dunia ini, sementara dirinya sendiri tidak berhasil berubah. Iya toh? Itulah yang lebih parah. Dia sudah pengen menginjil ke bangsa-bangsa. Padahal dirinya belum terinjili dengan baik. Iya kan? Banyak orang begitu. Wah, udah mikirin bangsa-bangsa, ujung-ujung bumi. Padahal ujung rumahnya juga belum kena injil. Kalau hidupmu semakin berkenan, dimanapun kau ada, Injil pasti akan diberitakan. Karena Injil itu apa? Kehidupan Yesus. Kamu jadi surat terbuka, sikapmu, karaktermu dibaca orang. Itulah Injil. Injil itu bukan khotbah. Memberitakan Injil bukan khotbah. Memberitakan Injil itu adalah mempraktekkan kehidupan Yesus dan orang membacanya. Injil itu ajaran hidup Yesus dan ajarannya. Perubahan yang Allah kehendaki bagi orang percaya adalah apa? Ayat ini bilang apa? Suci dan saleh. Berusaha untuk hidup tak bercacat, tak bercela. Sambil menantikan keadaan dunia ini, kedatangan Tuhan Yesus, dan akhir dunia ini, keadaan-keadaan yang semakin buruk itu. Suci dan salehlah kamu hidup.
berusaha untuk tak bercacat dan tak bercela. Pak, bisa Pak? Firman Tuhan bilang begitu. Terus kita mau hidup yang mana? Hah? Firman Tuhan yang bilang. Terus kita mau hidup yang mana? Kalau saya Kristen, walaupun saya tahu ini berat, saya pengen Kristus, saya akan bilang ini berat Tuhan, tapi mampukan saya karena ini adalah perintah-Mu. Jadi kita yang harus semakin berubah, bukan dunia ini. Itu sebabnya ketahui dan lakukanlah saudaraku. Jangan pernah berpikir bahwa keadaan dunia ini akan semakin baik. Ingat, jangan pernah berpikir atau ngotot bahkan maksa. Biarlah seperti yang terjadi, saya bilang yang terjadi biarlah terjadi. Ya kan? Ada lagi yang berkata, biarlah yang hitam menjadi hitam, jangan harapkan jadi putih. Kan ada ingat lagi gitu kan? Jadi kalau memang dia harus hitam, biarlah hitam, jangan harap jadi putih. Amin. Kalau memang dia harus putih, biarlah putih, jangan harap jadi hitam. Ya. Jangan pernah berpikir bahkan maksa ngotot bahwa keadaan dunia ini supaya semakin baik. Karena Tuhanlah yang sudah mengatakannya. Ingat, Tuhanlah yang sudah mengatakannya bahwa keadaan dunia ini tidak semakin baik. Tapi saudaraku, manusia atau kitalah yang harus berubah semakin baik. Amin. Di tengah keadaan dunia yang akan semakin buruk, jangan fokus untuk bagaimana keadaan dunia ini semakin baik. Ingat, di tengah keadaan dunia yang akan semakin buruk, jangan fokus untuk bagaimana keadaan dunia ini semakin baik. Tapi marilah kita semakin berubah sampai kita memiliki hidup yang suci dan saleh, tak bercacat dan tak bernoda. Tak bercacat dan tak bernoda. Di tengah keadaan dunia yang semakin buruk ini, yang akan terus semakin buruk ini, jangan fokus untuk bagaimana keadaan dunia ini semakin baik. Tapi marilah kita semakin berubah sampai kita memiliki hidup yang suci dan saleh, tak bercacat, tak bernoda. Loh Pak, Bapak kok pesimis Pak? Dunia ini gak berubah. Bukan pesimis. Kita itu jangan mimpi sesuatu yang memang tidak akan menjadi kenyataan. Yang jelas-jelas Tuhan sudah katakan, ini saya sedang memberitahukan realitas firman Tuhan yang sebenarnya dan sesuai dengan fakta dunia yang terjadi. Supaya apa? Apa pentingnya Pak memberitahukan ini? Apa nggak nakut-nakuti? Bukan. Kalau orang penakut, apa saja dia takut. Tetapi supaya kita siap-siap dan tahu apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita merespon keadaan dunia hari ini dan ke depan, supaya kita nggak kelabakan, nggak salah. Oh iya, ini realitas hidup. Apa yang harus aku lakukan? Supaya kita tidak seperti mencari angin. Suatu saat kok apa yang kita lakukan nggak ada hasilnya karena kita salah. Sudah tahu nggak bakal ada, lalu dicari. Sudah tahu keadaan dunia ini akan begini, jangan maksa. Lebih baik kita tahu, paham realitas yang akan terjadi sesuai dengan kebenaran firman. Dengan begitu kita bisa bersikap, memiliki kesiapan, mempersiapkan diri apa yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Bukan saudara, ini kenyataannya harus disampaikan, kebenaran itu harus disampaikan. Sama seperti firman Tuhan yang tertulis, itu bukan untuk menakut-nakuti. Takutlah kepada Allah, jangan kepada siapapun. Itu karena Tuhan ingin memberitahukan realitas yang sebenarnya yang akan terjadi. Jadi saudaraku, ingat, Tuhan akan datang kembali dan akan mengakhiri dunia ini. Jadi baiklah kita sungguh-sungguh sadar
bahwa manusialah yang harus berubah semakin baik, bukan dunia ini. Amin. Mari kita bersikap dengan benar setelah kita mengetahui realitas yang ada.